Selamat datang pada program dan kegiatan Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam rangka perluasan kesempatan kerja. Kita ketahui bersama pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi sektor ekonomi dan tenaga kerja. Oleh sebab itu, hadirnya peran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan peningkatan kualitas tingkat partisipasi si angkatan kerja melalui inkubasi bisnis yang diharapkan dapat menciptakan wirausaha baru dan mempertahankan keberlanjutan wirausahanya serta berdaya saing tinggi. Mekanisme penyelenggaraan program dan kegiatan dilakukan menggunakan sistem digitalisasi, baik dari rekrut atau pendaftaran, fasilitasi, pembimbingan, pelatihan keterampilan, serta pendampingan dilakukan dengan teknologi informasi berbasis aplikasi web-based. Sedangkan proses inwall inkubasi bisnis akan diselenggarakan apabila masa pandemi COVID-19 berakhir. Selamat mengikuti, sekian dan terima kasih. Selamat datang di tutorial dasar-dasar menyablon manual atau manual screen printing. Pada video ini kita akan mempelajari langkah-langkahnya, mulai dari bahan-bahan yang dibutuhkan, persiapan hingga proses pembuatannya. Selamat belajar. Nah, baiklah, akan saya jelaskan masing-masing alat yang sudah ada di depan saya. Alat-alat yang ada di sini akan kita gunakan untuk proses screen printing atau menyablon. Nah, yang pertama yaitu rakel atau dalam bahasa Inggrisnya adalah squeegee. Fungsinya untuk mengulas atau meratakan tinta di atas screen. Seperti ini. Kemudian yang kedua adalah yang terpenting adalah screen-nya. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu direct emulsion yang akan kita gunakan untuk membuat film atau bayangan film di bagian screen ini. Kemudian yang keempat, kita menggunakan hardener, yaitu setelah screen dilakukan proses updrop, dia akan dioleskan cairan ini agar bisa disablon berkali-kali, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini dia, tinta. Nah, tinta ini terdiri dari bermacam-macam jenis, ada dari rubber, extender, super white, kemudian yang flocking, yang foaming dan segala macam, hingga yang glittering, ya. Itu tergantung tinta yang diminati. Tapi pada dasarnya tinta hanya terdiri dari dua jenis, yaitu tinta water based atau berbasis air, dan yang kedua adalah tinta yang berbasis oil atau oil based ink, ya. Nah, kali ini kita akan menggunakan water based ink. Oke. Selanjutnya kita menggunakan juga film negatif. Ini menggunakan tracing paper, tapi juga kita bisa menggunakan kertas HPS. Nah, caranya seperti apa? Kita bisa lihat di video-video selanjutnya bagaimana membuat kertas HPS tersebut menjadi film yang bisa ditembus dengan cahaya karena ini transparan. Kita membutuhkan transparansi kertas tersebut untuk bisa agar cahaya bisa menembusnya, ya. Kita bisa menggunakan ini, sprayer. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, nanti pada proses di video-video selanjutnya akan kita lihat apa kegunaan ini. Oh iya, masih ada satu lagi, dua.
ya kita butuh kuas, kemudian kita butuh juga masking tape. Fungsinya seperti apa nanti akan kita lihat di video selanjutnya. Nah, selain itu juga kita membutuhkan meja kaca yang harus kita gunakan untuk mengupdrop, dan ruangan gelap minimal kira-kira 85% untuk mendevelop film yang sudah kita updrop, dan mungkin juga kita membutuhkan kipas angin untuk mempercepat proses pengeringan. Nah, demikian alat-alat yang kita butuhkan secara untuk basic screen printing. Seperti diketahui, biasanya untuk membuat film sablon, kita biasanya menggunakan kertas tracing seperti ini. Kenapa? Karena kertas ini transparan dan mudah ditembus cahaya pada saat proses updrop. Nah, ada cara yang mudah dan murah untuk membuat film sablonan menggunakan kertas HVS. Jika misalnya teman-teman nggak punya kertas, kebetulan tidak ada kertas seperti ini atau kertas tracing ini di rumah, ya. Nah, setelah di print, caranya mudah sekali. Setelah di print seperti ini, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah hanya dua macam, yaitu yang pertama adalah minyak sayur atau minyak goreng, dan yang kedua adalah tisu seperti ini. Nah, prosesnya cukup mudah. Jadi kita yang akan kita tuang atau berikan minyak sayur seperti ini adalah bagian belakangnya, ya. Kita buka. Jangan bagian depannya kita kasih minyak, ya. Kenapa? Karena dia akan smear gitu ya, atau akan bleber, ya. Kita celupkan tisu tersebut ke minyak, dan kemudian kita usap perlahan pada bagian kertas HVS tersebut. Nah, usahakan untuk mengusapnya ke seluruh bagian daripada kertas tersebut, ya. Jangan disisakan bagian-bagian yang tidak terkena minyak sayur. Oke. Nah, ini kita bersihkan kertas HVS ini yang sudah terkena minyak sayur atau minyak goreng tersebut, sehingga kita kurangin dari yang tidak diperlukan, ya, minyak-minyaknya di bagian belakang, kemudian ke depan. Nah, dan seperti ini hasilnya. Kertas HVS telah menjadi transparan. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, saya ada contoh. Ini kertas sebelumnya, dan ini kertas yang sudah transparan. Nah, kali ini screen yang akan kita pakai adalah yang ukuran 20 x 30 cm menggunakan kerapatan benangnya T77. Nah, nanti akan saya jelaskan secara mendetail di video yang lain perbedaan mengenai kode-kode yang ada di sini, ya. Baik. Nah, bahan-bahan yang bisa kita gunakan yang ada tersedia di rumah, kita bisa menggunakan ini. Kartu keanggotaan atau kartu apa yang sekiranya sudah expired atau tidak bisa dipakai lagi, untuk bahan untuk mengoleskan direct emulsion ini ke screen, ya. Nah, kebetulan saya sudah mencampurnya, ada di sini. Ini akan kita buka. Nah, dia sudah peka cahaya, jadi kita tidak bisa terlalu lama mengoleskannya di sini. Nah, caranya simple aja seperti ini. Kita oles seperti ini. Oke. Kemudian kita tutup lagi. Ini kita mulai seperti ini. Kita ratakan menggunakan kartu ini seperti ini.
buat serata dan setipis mungkin supaya dia cepat mengering dan merata ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada sisa kelebihan seperti ini, kita bisa tarik dari bawah ke atas. Kemudian kita bisa kembalikan lagi ke tempatnya. Kita bisa kembalikan di sini supaya tidak terlalu beleberan atau kebanyakan cairan emulsion ini. Jadi kita bisa mengolesnya dengan gerakan dari atas ke bawah seperti ini atau gerakannya menyamping ya. Pastikan seluruh bagian terkena hingga rata. Nah, kalau kita lihat ini masih belum rata sebenarnya. Nah, kita bisa menggunakan bagian sebaliknya untuk meratakannya. Nah, ini masih ada banyak, kita bisa ambil. Nah, kalau ada kelebihan seperti ini, ya, kita bisa kembalikan lagi ke dalam tempatnya. Memastikan kita membuatnya setipis mungkin. Ya. Pastikan pada saat proses pembuatan ininya, sebenarnya yang benar adalah di tempat yang tidak terlalu terang, karena pada saat pembuatan ini direct emulsion sudah pekat cahaya. Nah, karena hanya untuk keperluan video kali ini kita di tempat yang agak sedikit terang. Ada baiknya memang pada saat proses ini tidak di tempat yang terlalu terang. Nah, sesekali kita perlu memperlihatkan screen ini ke cahaya untuk melihat apakah dia sudah cukup rata atau belum. Nah, kalau belum rata, kita ulangi prosesnya sampai benar-benar rata. Nah, ini sudah cukup rata. Nah, selanjutnya screen ini harus disimpan ke ruang gelap selama kira-kira 15-20 menit menggunakan kipas angin untuk mempercepat proses pengeringan. Nah, selanjutnya setelah itu screen ini siap untuk di-upload. Halo, kembali lagi bersama saya Iskandar dari Weekend Workshop. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar cara mengoleskan direct emulsion tersebut ke screen. Kemudian kita masukkan ke ruang gelap selama kira-kira 15-20 menit menggunakan kipas angin sehingga cepat kering. Nah, selanjutnya setelah kering seperti ini, kita akan siap menuju proses selanjutnya, yaitu mengafdruk. Oke, untuk proses mengafdruk ini atau proses pencahayaan, nah, kita menggunakan meja kaca seperti ini, kemudian lampu neon. Jadi cahaya akan datang dari bawah ke atas. Nah, kita akan menggunakan film seperti ini yang pada video sebelumnya sudah kita buat. Ya, kita letakkan di atas kaca seperti ini. Nah, pastikan kacanya atau bagian kacanya sudah bersih seperti ini posisinya. Kemudian kita letakkan film yang sudah kering di atasnya, film yang sudah kita masukkan ke dalam ruang gelap seperti ini. Nah, kita menggunakan bantalan ini untuk meratakan setiap sisi-sisinya seperti ini, bantalan busa ya. Kemudian kita bisa tutupi dengan triplex seperti ini dan kita kasih pemberat. Bisa menggunakan apa aja materinya. Kebetulan yang ada di sini kita bisa menggunakan seperti ini. Oke, dan film sudah siap untuk di-upload. Nah, ini kita membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Nah, siapkan handphone atau jam untuk menghitung waktu yang diperlukan. Nah, sudah 5 menit, kemudian kita akan membukanya seperti ini. Dan nah, terlihat hasilnya seperti ini. Sudah ada bekas seperti ini terlihat. Nah, seperti ini. Nah, ini siap untuk disemprot. Nah, selanjutnya kita akan menyiram screen yang sudah tadi kita updruk. Nah, sudah mulai terlihat jelas bagian seperti ini, sehingga lebih jelas. Dan selanjutnya kita akan menggunakan
semprotan seperti ini ya, untuk membolongi bagian yang tadi sudah di afdruk seperti ini. Nah, pelan-pelan aja, yang penting ya, mulai bolong satu persatu. Nah, untuk detailnya nanti kita bisa sesekali melihat apakah dia sudah bolong sempurna atau tidak. Kita bisa menggunakan semprotan bolak-balik ya. Ini kita semprot ulang seperti ini. Dan selanjutnya proses afdruk sudah selesai. Nah, screen yang tadi sudah disemprot, kemudian kita angin-anginkan sebentar, kemudian sudah kering, ini sudah kering permukaannya. Nah, proses selanjutnya ialah kita memberikan cairan ini, yaitu cairan hardener. Nah, fungsi dari cairan hardener ini adalah untuk memperkuat daya tahan daripada stensilan yang sudah kita buat di sini. Ya, prosesnya mudah. Ini cukup kita buka, kemudian kita tuangkan seperti ini. Kemudian kita oles dengan kuas untuk meratakannya. Jadi nggak perlu terlalu kuat, yang penting dia rata. Seperti ini. Ya. Bukan hanya di bagian depan, ini juga di sebaliknya juga. Di halaman sebaliknya kita ratain seperti ini. Oke, setelah kita oleskan hardener bolak-balik ya, dan hingga merata ya. Selanjutnya kita angin-anginkan kembali sampai mengering. Jadi artinya setelah dia akan kering akan sangat kuat sehingga kita bisa menyablon hingga ratusan atau mungkin ribuan kali. Oke, tahap selanjutnya setelah diberikan hardener, nah ini screen sudah siap untuk disablon. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan menyablon, ada baiknya pada bagian pinggir-pinggir screen tersebut yang ada di sini, kita berikan masking tape atau dilapisi masking tape supaya fungsinya adalah menghindari tinta-tinta yang tidak kita inginkan akan bocor pada bagian pinggirnya. Nah, caranya yaitu sebagai berikut. Ini kita sobek aja. Seperti ini. Ratakan pada bagian bawahnya, kemudian ke belakang. Seperti ini. Nah, ini kita buat ke seluruh keempat sisinya. Kita miringin mungkin kira-kira sekitar 15 derajat, kemudian kita tarik.
fungsinya untuk menurunkan tinta ke dalam sela-selanya. Kemudian kita tarik secara tegak lurus untuk menurunkan tintanya. Sekali lagi. Nah, dan nah, saat ini kita mengenal ada sablon manual dan sablon digital. Masing-masing punya keunggulan dan kekurangan. Misalnya, sablon manual, biaya alat dan bahan jauh lebih terjangkau dibandingkan sablon digital. Kemudian, sablon manual lebih efisien biaya untuk pengerjaan dalam kuantitas banyak. Kemudian, ini yang paling penting, handmade atau buatan tangan. Itu menjadi keunikan tersendiri yang dapat menjadi nilai jual. Target pasar yang dapat dibidik dalam industri sablon masih sangat luas. Misalnya untuk sablon kaos, itu ada pesanan khusus misalnya untuk kaos distro atau pesanan massal untuk seragam perusahaan, organisasi tertentu, seragam panitia suatu acara, dan sebagainya. Selain itu, Anda dapat menyablon untuk merchandise toko, sablon batik, sablon tas, souvenir, oleh-oleh, dan sebagainya. Sehingga bisnis sablon atau screen printing ini masih sangat menjanjikan dan dapat menjadi penghasilan utama.